Halo saudara, selamat datang di Kompas Malam. Hari ini bersama saya Valentina Sitorus, langsung saja kita melihat berita pertama di Kompas Malam untuk Anda. Partai Buruh akan melaporkan 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Bang, soal yang nonaktif itu kan itu cuma istilah. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyebut partainya akan melaporkan kelimanya karena istilah nonaktif tidak ada dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau Undang-Undang MD3. Said berharap lewat mekanisme laporan tersebut MKD dapat memberhentikan kelimanya dari anggota DPR. Pak, putar Pak agak kesini dikit. Pengertian nonaktif itu kan nggak ada di Undang-Undang MKD. Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR tersebut. Itu kira-kira. Yang diharapkan sanksinya apa? Hah? Yang diharapkan sanksinya? Ya berhentiin aja lah. Sebelumnya, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbach sebagai buntut atas pernyataan kontroversial yang menyulut kritik publik. PAN menyusul dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya. Golkar juga mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR Adis Kadir. Saudara, TNI membantah ada skenario menuju penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam unjuk rasa beberapa hari terakhir. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita atau Wakil Panglima TNI membantah langsung isu akan adanya penetapan darurat militer. Menurut Tandjo, TNI juga taat pada ketentuan yang diatur konstitusi. Tidak ada keinginan TNI untuk mengambil alih kendali keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewajiban kita semua. Saya sampaikan bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Dan kita solid dari satu di situ. Ya, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama. Ya, jadi tidak ada kita mau ngambil alih itu tidak ada. Ya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan bahwa situasi keamanan nasional pasca rangkaian demonstrasi beberapa waktu lalu mulai berangsur normal. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana kondusif ini agar roda kehidupan kembali berjalan baik. Kondisi hari ini sudah semakin normal begitu, semakin kondusif. Dan ini situasi yang kita perlu pertahankan ya. Semua kita harapkan roda pergerakan ekonomi dan kegiatan aktivitas masyarakat ini mulai berjalan. Ini harus kita jaga terus. Polisi memeriksa 2 pemuda yang diduga mengambil barang di kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari Minggu lalu. Pada polisi, 2 terduga pelaku mengaku menemukan barang milik Menkyu Sri Mulyani di jalan dan hendak mengembalikannya ke anggota Polsek Pondok Aren yang sedang berpatroli. Namun setelah diinterogasi, polisi menemukan bukti foto dan video keduanya mengambil barang di rumah Menkyu. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Polisi meminta masyarakat agar tidak terprovokasi. Kami dihampiri kedua laki-laki yang mengaku menemukan barang hasil curian yang dilakukan di kediaman Bu Menteri. Dan dia bercerita bahwa barang itu ditemukan yang kececer di pinggir jalan.
Pada saat saya menanyakan, saya ada menaruh rasa curiga dan tetap saya terima laporannya sambil diinterogasi, sambil kita mengecek-ngecek video yang viral, sehingga ternyata ada foto mereka berdua. Pasca rumahnya dijarah massa pada hari Minggu lalu, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Sri Mulyani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moral pada dirinya. Sri Mulyani memahami apa yang terjadi pada dirinya ini merupakan resiko dari tugas sebagai pejabat negara karena tak semua masyarakat setuju atas kebijakannya. Soal anggaran badan baru gimana, Bu? Iya, kalau badan baru. Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini. Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus-menerus. Ini adalah kalimat ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di akun Instagramnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengunggah aktivitasnya pasca rumahnya dijarah pada Minggu dini hari. Lewat unggahan akun Instagram miliknya, Sri Mulyani bahkan menunjukkan momen dirinya menghadiri agenda rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Minggu sore, di tengah dirinya diisukan mundur. Dalam caption di unggahan Instagramnya, Sri Mulyani menulis, Minggu sore 11 jam setelah kediaman pribadi saya dijarah dan dirusak, saya hadir di Istana Negara untuk agenda rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Rapat membahas situasi sosial, politik, keamanan, dan aksi demo 2 hari terakhir dan langkah-langkah penting dan koordinatif untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban serta untuk mengembalikan stabilitas nasional. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kata Airlangga, Sri Mulyani masih mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Minggu 31 Agustus dan mendengar arahan Presiden. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna pada Minggu petang. Pak, kata-kata untuk pengunduran diri Pak ke Presiden, Pak. Pak, kata-kata untuk menandakan hari Senin, Pak. Yang lebih baik tentu juga ada tantangan-tantangan yang tidak kecil yang harus dilampaui. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Beliau tadi dengan menyatakan sesuatu yang membuat kami semua sangat berbesar hati, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan seperti ini secara rutin. Ya, dilihat nanti kemungkinannya. Beliau malah bilang lebih sering lebih baik, tapi ya, tentu saja kita ini semua orang punya banyak tugas ya, dan akan kita sesuaikan nanti. Saya kira demikian. Mungkin dari Pendeta Jeki atau dari yang lain, ada Pendeta Jeki mungkin ada yang ingin ditawarkan. Ya, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden, dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup. Dan saya kira itu karakter kebangsaan kita,
keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas. Bahkan Presiden berulang kali mengatakan dalam percakapan ini dia merasa seakan-akan bukan Presiden. Nah, kami sangat berharap bahwa model-model pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita. Dan dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu. Baik, lain? Ya, cukup. Mungkin yang bisa saya tambahkan bahwa beliau menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi beliau menjamin kebebasan berpendapat. Namun sekaligus beliau mengingatkan bahwa jangan sampai kebebasan pendapat itu diperlebar atau disalahgunakan sehingga merusak fasilitas umum yang sebenarnya adalah milik kita bersama yang harus terus dijaga. Yang rugi kita sendiri. Maka marilah kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, bebas, namun tetap dalam koridor yang sopan. Terima kasih. 16 ormas-ormas Islam sementara itu juga telah berdiskusi dan membuat rumusan tentang aspirasi-aspirasi yang ditangkap dari masyarakat, dan untuk itu saya persilakan Ustadz Zaitun Rasmin untuk menyampaikan. Terima kasih. Yang pertama ini sangat surprise bahwa Bapak Presiden tadi mengungkapkan bahwa sebetulnya saya tidak mengundang ormas-ormas ya kemarin 16. Jadi mungkin koreksi sedikit judul di beberapa media yang sudah muncul, Presiden mengundang 16 ormas. Ini hakikatnya memang tidak, kami lah yang inisiatif. Bahkan sejak beberapa bulan lalu berkumpul di PBNU dan PP Muhammadiyah ingin bertemu Bapak Presiden, tadinya membicarakan tentang genosida di Gaza. Tapi begitu ada masalah yang terjadi di negeri kita ini, maka kami lebih kuat lagi segera bersepakat untuk minta bertemu beliau, menyampaikan juga masalah Palestina, tapi juga yang lebih banyak tentang kondisi negeri kita. Dan Alhamdulillah kami sudah membuat rumusan sebelum ketemu beliau pada tanggal 30 Agustus kemarin ya. Tapi memang kami belum rilis rencananya pada saat sudah pertemuan yang lebih terbuka seperti ini. Ini kita bagikan insya Allah kepada teman-teman media ya. Ini yang kami sudah hasilkan dari hasil pertemuan itu, yang intinya seperti sudah disampaikan tadi oleh Gus Yahya, Ketua PBNU yang menjadi leader kita di dalam pertemuan-pertemuan ini. Itu yang tentang bagaimana dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menjaga ketentraman dan sebagainya. Sebab tanpa dukungan tentu akan sulit pemerintah melakukan tugas itu. Namun ya koreksi kita juga ya, bahwa hal-hal yang harus diperbaiki ya itu tidak boleh dibiarkan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak, saya tidak usah ulang lagi ya, untuk menghemat waktu nanti kita bagi saja ya kepada teman-teman media hal-hal yang penting. Hanya barangkali di sini yang belum tersampaikan tadi, bahwa kami termasuk menyampaikan bela sungkawa ya yang sedalam dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah kami semua menyatakan duka cita yang mendalam, termasuk kepada yang luka-luka dan yang mengalami korban secara ekonomi ya. Kami menyampaikan rasa simpati ya, mudah-mudahan yang wafat ya diterima amal kebaikannya, dan yang luka-luka cepat sembuh, yang terkena masalah ekonomi, masalah harta benda mereka dalam aksi ini mendapatkan ganti yang lebih baik ya. Itu yang kami mau tegaskan, dan selebihnya teman-teman media bisa mendapatkan rilis ini.
Begitu Gus, supaya tidak terlalu panjang. Ya. Masih ada yang mau nggak? Mari. Dari Parisada Hindu. Kami dari Parisada Hindu Dharma Indonesia tadi menyampaikan ada panca satya, ada 5 kebenaran. Yang pertama itu satya hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian satya wacana, saya katakan tadi bahwa jaga mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu, jangan pernah kasar, jangan fitnah, jangan juga jahat, dan jangan bohong. Kemudian satya apa lagi? Adalah satya semaya. Janji tepati. Pagi bilang apa, sore ngomong apa. Janji apa yang telah disampaikan kita kerjakan hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan untuk satya mitra. Kita berkawan, bersinergi seluruh ormas-ormas keagamaan seperti sekarang ini dalam bentuk kekeluargaan yang luar biasa. Dan terakhir tentu satya laksana, do the best, lakukan yang terbaik. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden juga, karena kami juga sama-sama dari pasukan khusus tadinya. Lambangnya itu pisau komando tajam ke atas, jadi harus berani. Jadi kita harus tajam ke atas, tidak hanya tajam ke bawah. Oleh sebab itu kita mengajak kesadaran kita sebagai anak bangsa, mari kita bersatu untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia bahagia, dan mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Terima kasih. Terima kasih ya. Cukup. Gus Yahya mungkin beri kesempatan kalau dia bertanya ke Gus. Mungkin nggak usah. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya ya. Ya, Saudara, setelah kemarin Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh ketua umum partai, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang sejumlah tokoh agama, buruh, dan juga ketua umum parpol di Istana Kepresidenan Jakarta. Undangan ini dimaksudkan untuk membahas situasi terkini. Seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa wakil tokoh agama, memang membahas bagaimana situasi terkini terjadi dengan arahan untuk sama-sama mari saling menjaga Indonesia agar tetap damai. Kompas Malam, Saudara, akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi mengenai Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang menyebut anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Polres Metro Jakarta Timur menangkap 9 orang yang diduga menjadi pelaku perusakan rumah milik politisi PAN Surya Utama atau Uya Kuya yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi menyebut sempat ada perlawanan. Penangkapan dilakukan di kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa 9 orang yang ditangkap dan mengusut motif pelaku merusak rumah Uya Kuya. Uya Kuya semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Menanggapi rumahnya yang dijarah massa, politisi PAN Surya Utama atau Uya Kuya merespons lewat unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahannya beserta video yang menunjukkan rumahnya yang sudah berantakan, Uya bilang, "Semoga apa yang kalian ambil bermanfaat buat kalian."
Sementara itu, saudara, warga yang mengambil barang di rumah Ahmad Syahroni pada Sabtu kemarin diimbau segera mengembalikannya. Pengembalian ini bisa dilakukan ke kantor RW 06 Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain itu, pihak RW 06 Kebun Kacang ini juga mendirikan posko pengembalian barang milik Ahmad Syahroni yang diambil saat masa mendatangi rumah politisi Partai Nasdem tersebut. Sejumlah warga sudah mengembalikan barang milik Ahmad Syahroni, salah satunya adalah jam tangan. Sebelumnya, rumah Ahmad Syahroni ini didatangi oleh massa dan tak hanya merusak mobil mewah, mereka juga mengambil barang-barang milik Syahroni. Bahwa apabila ada warga yang ketika terjadi penjarahan ikut ngambil, baik itu berupa barang yang dengan nilai tinggi atau apapun, segera dikumpulkan ke kantor RW 06. Nah, dari pihak teman-teman LMK ada yang menginisiatif ke kumpul di kelurahan, akhirnya kami ada beberapa kemarin tadi ya barang itu dia kembalikan ke sana. Presiden Prabowo Subianto menjenguk polisi dan warga korban demonstrasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin sore. Presiden meminta Kapolri menaikkan pangkat polisi yang menjadi korban demo. Presiden menyatakan total ada 43 polisi yang mengalami luka saat pengamanan unjuk rasa di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 17 orang masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yakni 14 polisi dan 3 merupakan warga. Beberapa polisi dalam kondisi luka berat sehingga harus segera dioperasi. Presiden Prabowo meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat polisi yang menjadi korban demo. Terus ada demo tinggal dari Jambi. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Saudara, 2 dari 7 anggota BRIMOB penabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan ditetapkan melakukan pelanggaran berat. 7 anggota BRIMOB menabrak ojol masih dipatsuskan selama 20 hari ke depan hingga 17 September mendatang. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian atau Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto bilang, keduanya yakni Bribka R sebagai supir rantis dan Kompol K yang duduk di sampingnya. Keduanya terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota lainnya yang merupakan penumpang dalam kendaraan rantis disebut melakukan pelanggaran sedang. Kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH ditemukan ada unsur, oleh karena itu unsur pidana. Oleh karena itu kita laksanakan gelar besok hari Selasa dengan mengundang seluruh komponen. Dari pengawas eksternal ada Kompolnas, ada Komnas HAM, pengawas internalnya ada dari Itwasum dan ada Bareskrim termasuk Divkum. Yang jadi sorotan hari ini, Saudara, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji. Said mengatakan berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MD3, tidak ada istilah nonaktif. Namun, dia menghormati keputusan partai untuk menonaktifkan kadernya sebagai upaya meredam situasi. Ia menambahkan mengacu pada peraturan tentang tata tertib DPR
Anggota DPR yang diberhentikan sementara ini masih mendapatkan gaji. Sebelumnya, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah yang menjadi buntut dari pernyataan kontroversial yang menyulut kritik publik. PAN atau Partai Amanat Nasional menyusul dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya. Golkar juga mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR Adis Kadir. Mas Budi sekalian mungkin. Buya, makasih ya. Sebelumnya, Saudara, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah buntut pernyataan kontroversial yang menyulut kritik publik. PAN kemudian menyusul dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya. Golkar selanjutnya juga mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. Kan belum ada PA. Baik tatip maupun undang-undang MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, Golkar. Kalau dari sisi aspek itu, ya terima gaji. Secara teknis dan aturan. Iyalah. Dalam konferensi persnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan fantastis anggota Dewan dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Presiden usai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Gelombang kritik masyarakat soal tunjangan DPR cukup kencang sejak isu bergulir. Litbang Kompas memotret suara publik lewat percakapan di media sosial periode 16 hingga 26 Agustus 2025 menunjukkan sentimen negatif publik atas tunjangan fantastis DPR mendominasi dengan angka 88,9%. Sementara sentimen netral hanya 9,4% dan paling submisif adalah angka sentimen positif yakni 1,7%. Artinya, mayoritas warganet menolak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Nominal gaji dengan penambahan tunjangan DPR bernilai fantastis memantik amarah publik. Kita lihat bersama datanya, Saudara. Gaji pokok Ketua DPR senilai 5 juta rupiah. Wakil Ketua DPR sebesar 4,6 juta rupiah dan gaji pokok anggota DPR senilai 4,2 juta rupiah ditambah serangkaian tunjangan. Jika dikalkulasi per bulannya, mereka bisa menerima lebih dari 100 juta rupiah. Nilai ini fantastis karena gaji yang diterima satu anggota dewan kalau dibagi UMR Jakarta bisa untuk menggaji sekitar 20 pekerja. Tunjangan anggota dewan yang setinggi langit sangat kontras dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total populasi penduduk. Sementara tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 11,03%. Tercatat lebih tinggi dibanding angka kemiskinan di perkotaan sebesar 6,73%. Selain kemiskinan, lonjakan PHK selama semester 1 tahun 2025 menjadi sinyal sebagian warga harus bergelut dengan tekanan ekonomi.
Kemenaker mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2025 sebanyak 42.385 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Angka ini melonjak tajam 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Minta maaf atas kegaduhan akibat sikap dan ucapan yang dinilai melukai hati rakyat, tak lantas membuat anggota dewan luput dari sanksi. 5 anggota DPR dinonaktifkan partainya imbas ucapannya yang memantik amarah rakyat. Partai Amanat Nasional nonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air. Hal yang sama juga dilakukan Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Langkah ini karena keduanya dinilai telah mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari perjuangan partai. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR menyusul pernyataan Adis Kadir soal tunjangan fantastis DPR yang dinilai tidak peka. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai istilah nonaktif anggota DPR hanyalah disiplin internal partai, sebab Undang-Undang MD3 tidak mengenal istilah nonaktif. Jadi kalau bagi saya istilah nonaktif itu merupakan keputusan politik internal partai yang tidak berkaitan dengan status formal kedewanan begitu ya. Itu kebijakan disiplin partai. Tetapi apakah kemudian mereka menjadi kehilangan status keanggotaan dewannya? Menjadi tidak. Karena kehilangan keanggotaan kedewanan itu hanya bisa kalau dia mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia. Jadi yang kita tunggu adalah apa yang dimaksud dengan nonaktif itu bergantung tindak lanjut dari masing-masing partai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebut pemberhentian status anggota DPR hanya terbagi 3 mekanisme, yakni pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara anggota DPR. Dan anggota DPR berhenti antar waktu jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Setelah dinyatakan nonaktif, tidak otomatis mengubah status anggota DPR yang masih melekat. Perupadata menyebut, sebagai anggota DPR nonaktif, status mereka tetap menjadi anggota DPR, tapi dilarang mewakili fraksi dan berperan dalam alat kelengkapan dewan. Sementara jika diberhentikan, mereka bukan lagi anggota dewan. Dinonaktifkan artinya masih mendapat sebagian hak keuangan, namun jika diberhentikan, tak lagi mendapat hak keuangan. Secara tindak lanjut, dinonaktifkan bisa dievaluasi dalam 3 bulan dan dapat dikembalikan jika dinilai layak. Sementara jika diberhentikan, artinya diusulkan pengganti lewat mekanisme penggantian antar waktu. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Usai jeda kami masih akan hadir dengan informasi mengenai tim SAR gabungan yang masih melakukan pencarian terhadap helikopter milik Estindo Air BK117D3 yang hilang kontak di wilayah Matewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada segmen ini kami awal informasi dari Kalimantan Selatan. Saudara, tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan pencarian terhadap helikopter milik Estindo Air BK117D3 yang hilang kontak di wilayah Matewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Upaya pencarian helikopter milik Estindo Air yang membawa 8 penumpang ini dilakukan via jalur darat dan udara. 1 buah helikopter milik Pol Airut, Mabes Polri yang ada di Palangkaraya ikut terjun melakukan pencarian. Namun, cuaca buruk jadi kendala
hingga helikopter bantuan kembali ke Palangkaraya. Dari Mabes Polri, Direktorat Polair Mabes Polri yang ada di Palangkaraya. Kami kerahkan pesawat tersebut, ya, koordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah dan sudah bergerak. Ya, namun karena cuaca yang sangat buruk di lokasi kejadian, sudah mendekati set area, cuaca buruk, akhirnya pesawat ini memutuskan untuk kembali ke Palangkaraya. Helikopter dengan tipe BK117D3 milik Istindo Air berangkat dari Bandara Kota Baru, Kalimantan Selatan pada pukul 8:46 waktu Indonesia bagian tengah menuju Bandara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Heli diperkirakan tiba pada pukul 10:15 WITA. Helikopter melakukan kontak terakhir dengan radio VSAF Bandara Kota Baru, diduga berada di 4 km sekitar air terjun Mandindamar, Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Helikopter jenis BK117D3 milik Istindo Air membawa 6 orang penumpang yang merupakan warga sipil dan 1 orang pilot beserta 1 orang engineer. 3 di antaranya merupakan warga negara asing, yakni warga Amerika Serikat, Brazil, dan India. Total ada 8 orang yang ada di dalam helikopter tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian helikopter di Banjarmasin, sudah bergabung bersama kami Kepala Basarnas Banjarmasin, I Putu Sudayana. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam Bu Silvia. Iya Pak, saya Valen. Saya ingin bertanya bagaimana perkembangan pencarian hingga malam ini, apakah sudah ditemukan titik terakhir keberadaan helikopter ini? Baik, dapat kami informasikan kepada seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Kami dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Banjarmasin, mulai dari pukul 12:10 local time telah melaksanakan operasi pencarian terhadap pesawat Istindo Air ini yang berangkat dari Kota Baru, Bandara Kota Baru menuju Palangkaraya. Hari ini kami laksanakan pencarian menggunakan 2 seru, baik seru udara, 1 helikopter dari Mabes Polri yang berangkat dari Palangkaraya, kemudian melalui seru darat. Ya, seru darat kami libatkan tim dari Kantor SAR Banjarmasin, tim dari Posar Kota Baru, tim dari Unit Siaga SAR Batu Licin, dan di backup penuh oleh tim Brimob dari Tanah Bumbu, Polres Tanah Bumbu, Kodim Tanah Bumbu, kemudian pemerintah daerah Tanah Bumbu dan masyarakat setempat. Kami juga di backup penuh dari Polda Kalimantan Selatan. Kami juga di backup penuh dari Polda Kalimantan Tengah dan Kantor SAR Palangkaraya, Bu. Nah, sehingga operasi pencarian hari ini dengan mengerahkan seru darat, ya, kurang lebih personil yang terlibat pencarian hari ini di lokasi kejadian kurang lebih sekitar 45 orang yang terdiri dari tim dari Basarnas, tim dari Brimob Tanah Bumbu, dari Kodim Tanah Bumbu, dari Polres Tanah Bumbu, pemerintah daerah, dinas sosial, BPBD, dan masyarakat setempat. Kemudian seluruh udara kami libatkan dari heli dari Mabes Polri. Nah, sampai saat ini dari operasi pencarian dari jam 12.10 sampai dengan 18.00 hasil pencarian masih nihil, Bu. Oke, lalu bagaimana dengan titik koordinat pencarian untuk fokus besok? Karena tadi Anda sampaikan hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda ditemukannya titik pesawat terjatuh ini. Baik, dapat kami informasikan terkait dengan set area untuk besok. Kami laksanakan pencarian dengan menggunakan 2 metode pencarian. Yang pertama, helikopter yang dari Mabes Polri, dia menggunakan metode pencarian dengan sektor set, ya, dari berangkat dari Palangkaraya, kemudian menuju ke Samsudin Nur, standby di Samsudin Nur, karena sangat riskan kita gerakan pesawat
menggunakan set area yang berhimpitan. Jadi bergantian heli dari BNPB yang standby di Bandara Samsudin Nur akan melaksanakan sorti pertama menuju lokasi pencarian dengan menggunakan parallel search. Selesai heli BNPB melaksanakan pencarian, baru dilanjutkan oleh heli dari Mabes Polri dengan menggunakan metode sektor search. Nah, untuk area pencarian besok itu kurang lebih sekitar 100 nautical mile square kami laksanakan pencarian dengan dibagi 3 sektor pencarian, sektor heli Mabes Polri, sektor heli BNPB, dan pencarian seru darat. Pencarian seru darat sendiri itu kurang lebih sekitar 40 nautical mile persegi, ya, 40 km persegi pencariannya, luas set area untuk yang di-cover oleh tim seru darat besok. Demikian, Bu. Ya, strategi telah disiapkan. Proses pencarian masih akan dilanjut besok. Tapi sampai malam tadi, sampai jam 6 waktu Indonesia bagian tengah, apa yang menjadi kendala dalam pencarian hingga titik belum ditemukan, Pak Putu? Baik, Ibu Palen, dapat kami informasikan yang menjadi penghambat adalah cuaca, Bu. Tadi helikopter yang kami berangkatkan dari Palangkaraya sudah berangkat, namun mendekati set area yang telah kami tentukan, cuacanya berubah ekstrim, jadi hujan lebat dan menyeluruh. Sehingga pilot memutuskan untuk kembali ke Palangkaraya untuk safety personil dan safety materialnya. Kemudian tim yang kami berangkatkan lewat darat juga sudah sampai di titik lost contact pertama yang diberikan oleh Airnav. Nah, setelah dilaksanakan pencarian, hasilnya masih nihil. Nah, rencana kami mau melanjutkan ke sektor 2 yang merupakan lost contact sesuai dengan flight radar 24 yang kami terima dari kantor pusat. Nah, begitu mau ke sektor kedua, cuaca sudah mulai ekstrim dan hujan lebat sehingga personil darat kami tidak bisa melanjutkan menuju ke sektor 2, Bu. Jadi faktor penghambat kami hari ini adalah cuaca. Baik, upaya atau strategi juga sudah disiapkan. Kami doakan, kami dukung agar pencarian besok berhasil dengan baik dan semoga cuaca juga tentu mendukung agar pencarian berjalan secara optimal. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan, berbagi bersama kami di Kompas Malam, Kepala Basarnas Banjarmasin, Bapak I Putu Sudayana. Salam sehat selalu, Pak. Kami masih akan kembali usai jeda. Informasi Polda Metro Jaya yang lanjut menggelar patroli skala besar dan memastikan keamanan warga. Patroli meliputi beberapa titik krusial pasca aksi massa beberapa hari kemarin. Saudara, Polda Metro Jaya lanjut menggelar patroli skala besar memastikan keamanan warga. Berikut liputan lengkapnya dari jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Ricky Sultana yang mengikuti patroli di sejumlah titik di Jakarta. Ya, Saudara, untuk memastikan Jakarta tetap kondusif, Polda Metro Jaya menggelar patroli dengan skala besar. Kurang lebih ada sekitar 350 personel yang ikut dalam patroli pada hari ini. Mulai dari Brimob hingga rekanan Polri seperti Mitra Polri atau organisasi massa yang tadi sempat ikut dalam patroli pada hari ini. Rutenya, Saudara, kalau misalnya kita bisa gambarkan mulai dari Polda Metro Jaya, lalu Gatot Subroto, lalu kemudian Mako Brimob Kuitang tadi sempat dipantau oleh konvoi yang kami lakukan, lalu kemudian ada di Polres Jakarta Barat untuk memastikan semuanya masyarakat Jakarta tetap aman dalam beraktivitas di kota Jakarta setelah adanya rentetan aksi kemarin pada tanggal 25 hingga pada tanggal 30 Agustus 2025. Dan kalau bisa saya gambarkan, ada sejumlah kendaraan yang masih terus ikut patroli sejak tadi. Ini seperti di kanan saya ini adalah Rantis Brimob yang ikut patroli sejak tadi. Dan untuk memastikan secara aman, tadi konvoi-konvoi juga tetap terus dilakukan dan juga penyapaan secara humanis, pendekatan secara humanis dan juga tertib ini juga terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan kemudian
ini kita sapa dulu, ada rekan-rekan dari Brimob yang tadi sudah melakukan patroli. Abang-abang, patroli di Jakarta aman ya Bang ya? Aman. Gimana rasanya patroli Bang? Seru ya. Untuk memastikan Jakarta tetap aman ya? Harus aman. Itu tadi patroli akan terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk memastikan terus kondisi Jakarta tetap kondusif, yang mana tadi tetap dijelaskan oleh Karo-Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol I Ketut Gede Wiatmika, yang menjelaskan bahwa patroli nantinya tidak dilakukan dalam waktu, tidak akan dibatasi oleh waktu, lalu kemudian nantinya akan terus dipastikan agar Jakarta atau warga Jakarta bisa beraktivitas secara aman dan juga nyaman, dan kemudian masyarakat juga diimbau untuk tidak terprovokasi dari oknum-oknum yang ingin terus memperkeruh suasana, dan juga diharapkan situasi kondusif seperti ini terus dilakukan agar Jakarta tetap aman dan kondusif. Niko Anggriawan, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Keluarga Afan Kurniawan yang merupakan pengemudi ojek online yang tewas saat aksi demo telah menerima bantuan rumah dari pemerintah di Bogor, Jawa Barat. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik. Ikuti Business Talk di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Salam waspada saudara, preman lagi-lagi kembali berulah. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Polisi tangkap 19 pelaku yang terlibat dalam bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya. Tangkap informasinya dalam Borgol, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di Kompas TV. TNI kembali menggelar patroli skala besar di wilayah Jakarta pada Senin malam. Patroli ini dimulai dari Posko Monas menuju dan melewati Istana Merdeka serta Bundaran HI. Pasukan juga bergerak ke Stasiun Gambir dan sekitarnya sebelum kembali ke Posko Monas. Saudara, keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas saat aksi demo, telah menerima bantuan rumah dari pemerintah di Bogor, Jawa Barat. Keluarga Afan mengaku senang sebab cita-cita Afan terpenuhi agar keluarganya mempunyai rumah. Penyerahan kunci rumah dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait pada Senin siang di Perumahan Pesona Kahuripan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Selamat malam.